Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak berapa? Ya, coba ya, ibu absen ya. Apri Gayati, Fatimah, Mutilan Nuril Rosania, Nur Maulidah, semua ya. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Ini tentang pengertian Al-Quran, tujuan dan fungsi, kemudian kedudukan dan hikmah dari mengetahui tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, sebelumnya kalian membaca materi terlebih dahulu ya. Dikasih waktu 5 menit, oke? Waktunya sudah selesai, sudah selesai membaca semuanya? Sudah. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya tentang materi ini. Nah, kita membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Pengertian dari Al-Quran itu ada menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa dari qoro'ah yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya apa? Sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, sebagai sumber pokok ajaran Islam yang mana dalam Al-Quran itu terdapat apa? Ajaran-ajaran yang sangat pokok-pokok ajaran yang lengkap yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia. Nah, yang kedua adalah sumber hukum, sebagai sumber hukum yang dimana aturan yang terdapat dalam Al-Quran itu ada yang bersifat global dan ada pula yang bersifat detail. Oke. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi Al-Quran. Ada berapa? Ada 3. Yang sebagai petunjuk umat manusia. Jadi Al-Quran ini tidak hanya dibutuhkan oleh umat Islam saja, tetapi sebagai untuk umat manusia seluruhnya. Kemudian yang sumber pokok, nah tadi ya sama mengenai kedudukan. Jadi di dalam Al-Quran ini ada yang bersifat global dan ada yang bersifat pula detail. Nah, yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran. Di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah orang terdahulu, ada pula kisah-kisah tentang hari yang akan datang. Nah, jadi dari sana kita dapat mengambil hikmahnya. Oke? Nah, yang keempat adalah hikmah. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian, kedudukan, dan fungsi tujuan Al-Quran, hikmah yang kita dapat adalah apa? Kita mempelajari Al-Quran itu dan mengamalkannya. Oke. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Nah, untuk lebih memahamkan materi hari ini, kita akan bermain bersama. Nah, permainannya adalah ular tangga Islami. Nah, permainannya sama seperti permainan ular tangga lainnya. Nah, jadi gua akan bentuk kelompok, 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Oke. Nah, di sini perbedaannya adalah ada kartu materi, terus ada kartu soal dan kartu pelanggaran. Nah, apabila kalian berhenti di tanda bintang, berarti kalian mendapat kartu materi. Nah, dibaca atau bisa juga dijelaskan dengan bahasa sendiri. Nanti ibu kasih poin 2. Terus kemudian kartu soal ketika kalian berhenti di tanda tanya, diambil kartu soalnya, terus dibacakan soalnya, kemudian bisa langsung dijawab. Apabila kalian bisa langsung menjawab, kalian mendapatkan 3 poin. Oke. Nah, apabila ada yang tidak bisa menjawab, dikasih kartu pelanggaran. Oke. Semuanya paham? Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril.
Menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Ini tadi setelah 30 menit bermain, nih kelompok A mendapatkan 5 poin, yang kelompok B mendapat 3 poin. Oke, jadi pemenangnya adalah kelompok A. Kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, tujuan dan fungsi Al-Quran, kedudukannya itu sebagai sumber pokok dan sumber hukum. Kemudian tujuan dan fungsi Al-Quran ada berapa? 3. Sebagai petunjuk umat manusia dan sumber pokok umat Islam. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran. Oke, itu akhir pelajaran hari ini. Sebelumnya ada tugas untuk kalian untuk mencari referensi lain tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke, kalian bisa cari di jurnal atau tanya sama ustadz atau ustadzah yang di lingkungan kalian. Oke, nah, dan membaca materi selanjutnya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan untuk terakhir kalinya? Ya, terima kasih. Ibu cukupkan hari ini. Apabila semoga pelajaran hari ini bermanfaat, kita berdoa dulu. Baik,